Coaching Asumsi bersama gue Pangeran Syahan dan Iman Syafi'i. Dan seperti biasa kita mau ngomongin yang seru-seru. Kita udah dua berturut-turut ngedatengin tamu. Karena kita balik lagi kita mau ngomong berdua karena gue punya satu bahasan yang bikin gue tergelitik sebenarnya pengen ngomongin sama Iman soal sebenarnya yang dianggap normal, dianggap masuk akal atau dianggap radikal itu sebenarnya nggak pernah fix gitu ya. Yes. Selalu akan bergeser. bergeser. Ya. Contoh misalnya apa misalnya? Contoh misalnya kalau dulu orang mikir bahwa ateis itu nggak banget lah, dilarang banget lah, ibaratnya udah dosa terjelek ya, udah dosa terburuk. Nah sekarang seiring berjalannya waktu, ateis atau orang yang tidak beragama itu jadi sesuatu yang biasa aja gitu ya. Biasa aja ya, udah lumayan banyak orang yang declare, oh gue ateis. Kalau dulu kan ngomong, oh gue ateis, wah lu bisa diculik, bisa hilang lah. Gitu. Jadi apa yang dianggap normal sekarang atau masuk akal sekarang dulu mungkin nggak kayak gitu. Yes, atau betul. misalnya mau contoh yang lebih ini lagi, yang lebih dekat lagi mungkin soal pacaran gitu misalnya. Dulu kalau lihat orang pacaran ngapel ke rumah malam minggu gitu, duduknya di teras di depan, duduknya ya kayak gini jaraknya nih, kayak gini kan, kayak gini jaraknya nih. Nah, jauh nih. Nah, kalau sekarang kan kalau sendiri. Sekarang kayak gini diceng-cengin musuhan berdua. Gitu. Harus rapet banget kan, dan ya sekarang jadi emang apa yang dianggap sebagai sesuatu yang normal gitu ya, norma gitu emang udah bergeser tergantung buat perkembangan zaman. Nah ini jadi menarik kalau ditarik pola pikirnya dan kerangkanya ke isu politik dan sosial. Kebetulan gue baru nulis kemarin di Tirto soal apa yang disebut dengan jendela Overton window. Dan mungkin kalian beberapa juga yang kuliah politik mungkin ya, kalau politik iya si Iman nggak pernah belajar politik tapi juga di ekonomi kalau ekonomi. Yes. Ini kita biar sedikit lebih intelek, kita ada papan tulis. Coba. Pelayan. Kalau nggak masuk di sini aja. Ini namanya emo. Emo itu Quentin Tarantino-nya kita. Jadi kalau kita videonya jelek atau audionya nggak kedengeran, salah emo. Oke. Nah, ini belum ada window-nya nih. Belum ada window. Ini adalah spektrum penerimaan sebuah isu atau sebuah wacana. Gitu. Yang dianggap normal ya, yang ada di tengah sini nih. Policy. Sampai acceptable. Iya. Jadi kan sebenarnya ada beberapa Mungkin harus jelasin satu-satu dulu. Oke, gini deh, kita pakai contohnya sekarang kasus yang lagi hangat ya, atau Freeport. Kalau sekarang dengan pemerintah minta untuk mengelola Freeport semuanya dikembalikan ke pemerintah Indonesia, udah bilang minta ya. Udah bilang minta kan? Policy. Itu sekarang udah dianggap policy, sebuah kebijakan, udah nodong nih sekarang nih. Yang harus diterima semua pihak. Tapi kalaupun agak sedikit bergeser dari situ, misalnya dia popular atau sensible atau acceptable misalnya. Contoh misalnya ternyata Freeport ingin minta sedikit pengelolaan masih mereka kelola tapi sebagian besar dikasih ke dalam pemerintah, mungkin itu masih bisa populer ya. Masih bisa populer atau sensible atau bahkan acceptable. Masih mungkin. Kalau setengah-setengah misalnya Freeport dan Indonesia mungkin masih bisa, kalau di radikal. Mungkin di radikal. Kalau setengah-setengah balance gitu ya, dianggap sebagai partner yang sama porsinya, mungkin udah sekarang dianggap radikal. Tapi kalau semuanya dikelola sama Freeport sama Amerika, Indonesia nggak megang apa-apa, itu udah udah nggak mungkin banget. Maksudnya lo nggak bakal kepikir hal itu terjadi sekarang gitu. Enak aja itu kan, Freeport kan punya Indonesia, kenapa hasilnya semua buat asing gitu loh. Itu nggak akan kepikir oleh kita sekarang. Tapi mungkin ini akan bisa bergeser pemikiran tersebut jadi radikal atau acceptable bahkan. Karena mungkin kita lihat 10 atau 20 tahun yang lalu, yang dianggap polisi ya yang kayak sekarang gitu. Yang dianggap yang bisa diterima itu ya kayak sekarang, bahwa Indonesia dapat yang lebih sedikit, Freeport dapat yang lebih gede. Itu kan sudah bergeser tuh. Nah, ini jadi menarik lagi kalau kita tarik soal Pilkada DKI. Ini apapun bisa, tapi yang kelihatan Pilkada DKI ya. Iya, contoh. Lagi-lagi kan gue selalu menganggap bahwa biasanya kalau politisi itu pengennya berada di sini lah. Berada di policy lah. Paling enggak dia paling jauh tuh dia ada di sini lah. Udah acceptable lah, paling jauh lah gitu. Karena kalaupun dia mungkin nggak di tengah-tengah amat, mungkin ini masih populer, masih masuk akal, masih bisa diterima gitu kan. Mungkin dia bisa sedikit ke kiri atau sedikit ke kanan, tapi masih bisa diterima gitu. Yang menarik adalah ketika ada politisi, calon-calon yang melakukan tindakan yang bikin orang gara-gara kepala, yang bikin orang, loh kok nih orang gini gitu. Contoh misalnya menjalin jaringan atau hubungan dengan kelompok-kelompok yang dianggap fundamentalis dan radikal, sesuatu yang beda banget dengan demografi orang-orang yang mendukung dia selama ini. Yang mungkin orang-orang beberapa waktu sebelumnya mikir di unthinkable ya posisinya ya, bahwa nggak mungkin lah orang ini bisa gabung sama kelompok masyarakat seperti itu atau ormas seperti itu misalnya. Karena kelompok tersebut berada di luar dari Overton window ini. Ini kan Overton windownya dianggap berada di sini nih, berada di radikal.
Sehingga nggak mungkin lah dia main-main ke sini lah, nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah, itu terlalu jauh lah, radikal lah. Tapi ternyata udah kejadian. Dan yang jadi menarik adalah ternyata setelah dia sedikit melebar ke radikal, ternyata baik-baik aja. Dan itu bukti bahwa jendela Overton tadi sudah bergeser. Sudah bergeser. Mungkin saja kalau tadi ada di sini, mungkin sekarang udah nyampe sini gitu. Iya, Udah nyampe sini. Ini dianggap sebagai sesuatu yang bisa diterima. Iya. Gitu. Itu bisa dilihat dari penerimaan pendukungnya. Betul. Pendukungnya menganggap, lagi tadinya ada orang yang menganggap bahwa nggak mungkin, kita nggak mungkin bisa berjabat tangan dengan mereka. Nyatanya bisa-bisa aja. Jadi apa yang dianggap sebagai sebuah hal yang normal, yang tadinya nggak normal, udah dianggap biasa-biasa aja karena ini dalam satu window yang sama. Tuh. Terus contohnya misalnya Orde Baru. Ya. Orde Baru, orang mungkin awalnya berpikir, nggak mungkin lah kita bisa menggandeng orang-orang dari Orde Baru. Mungkin ada di posisi anti kembal atau radikal, tapi ya buktinya kemarin kan mulai bergeser lagi. Geser lagi gitu kan. Nah, kalau misalnya bergeser lagi ya, ntar nanti si window-nya ada di sini lah. Gitu. Udah nyampe sini gitu. Jadi si window ini nih, ini yang menentukan apa yang dianggap normal, apa yang dianggap nggak normal. Bisa jadi itu tadi hal-hal yang kita anggap dulu nggak normal, pas udah window-nya sini ya udah jadi normal-normal aja, dan itu menyeramkan. Dan ini harus diingat juga, ini bukan soal bener salah ya. Iya, ini bukan soal bener salah. Ini bukan soal siapa yang bener, siapa yang salah. Tapi apa yang dianggap normal, apa yang dianggap nggak normal. Betul. Itu agak ngeri sebenarnya. Iya. Agak ngeri. Ini sebenarnya teori namanya Overton window yang bikin ilmuwan politik Amerika Joseph Overton. Iya, ini sebenarnya teori politik yang agak kurang terkenal lah sebenarnya. Dan sederhana juga. Sederhana banget tuh, nggak ribet-ribet. Tapi jadi ngetren gara-gara Donald Trump di Amerika. Kalau gue pengen pakai contohnya Trump dikit ya, gue pengen pakai contohnya Trump dikit. Selama ini di Amerika kan cuma ada 2 partai, Demokrat atau Republikan gitu. Dan mereka tuh selalu ada di sini nih. Soalnya di sini pasti acceptable. Mau dia mungkin kayak Barack Obama gitu, agak-agak ke kiri, agak-agak ke sini, tapi dia masih tetap dalam window-nya. Iya. Atau dia mau kayak Bush, agak-agak ke kanan, pro sama orang kaya, ya dia mungkin ada di sini, ada di sini. Cuman masih tetap ada di dalam window ini, gitu. Tiba-tiba nongol lah si orang berambut emas yang pakai wig ini ya, tiba-tiba dia berada di sini gitu. Iya. Berada di sini. Contoh misalnya, dia kampanye pengen bangun tembok di Meksiko dan nyuruh yang bayar Meksiko. Iya. Kan orang gila tuh kan. Itu kan nggak bahkan Bush nggak akan kepikir. Bush nggak akan kepikiran, men. Separah-parahnya Bush nggak pernah dia ngomong kayak gitu, gitu kan. Atau soal Rusia ya. Atau soal berkoalisi dengan Rusia. Gini. Jadi satu soal tembok, 2 misalnya soal nge-ban 7 negara Islam tersebut nggak bisa masuk Amerika walaupun peraturannya udah di overrule sama hakim federal. Tapi dia kan berada di sini nih semua nih, hal-hal yang dianggap nggak mungkin. Sehingga seperti tadi udah kita omongin, ketika dia berada jauh di atas sini atau di bawah sini di level yang anti-kebal atau radikal, dengan sendirinya itu akan bergeser lagi. Kalau tadinya mungkin mentok dari sini sampai sini, acceptable, mungkin ntar bisa nyampe sini nih. Iya. Sini nih. Iya. Ini masih dianggap sebagai sebuah window yang masuk akal. Apa implikasinya? Misalnya setelah kasus ban dari 7 negara Islam atau wacana untuk ngebangun tembok, tiba-tiba Trump di-endorse misalnya, dipuji oleh Rusia, oleh Putin. Ternyata para pejabatnya beberapa ketahuan ada kontak sama Rusia yang kecaman publiknya tuh nggak segede soal tembok atau soal negara muslim gitu kan. Jadi Rusia dianggap biasa aja. Dianggap ya mungkin di sini lah kan acceptable atau sensible gitu kan. Karena kenapa? Karena Trump udah berada di sini dan udah bergeser di window-nya nih. Karena sini tuh ngeri nggak sih? Iya. Itu ngeri. Jadi apa yang dianggap sebagai sebuah hal yang masuk akal yang normal itu bisa ditentukan. Ditentukan. Dan ini disengaja. Dan ini di set up gitu. Jadi jangan kalian pikir udahlah ini karena udah kebiasaan aja. Dan kebiasaan itu disengaja dan di set up. Dan ada beberapa fasenya ya sebenarnya apa yang mereka lakukan. Ini biasanya orang-orang kayak Iman nih yang ngajak campaign di media kan buat spinning isu, menggeser window-nya. Balik lagi soal Pilkada DKI. Again, ini bukan cuma monopolinya satu kelompok doang buat geser-geser window ini. Kalau tadi kubu sebelahnya juga ya. Kubu sebelahnya juga. Oke, kita pakai contoh Amerika dulu deh misalnya. Oke. Lawannya Trump kemarin sebenarnya kalau paling kuat tuh bukan Hillary sih, harusnya Bernie Sanders. Bernie Sanders kan mengapungkan sebuah wacana yang agak nggak masuk akal. Sekolah gratis di Amerika. Sekolah gratis itu ada di sini lah, anting kebel lah, nggak mungkin sekolah gratis itu kan. Tapi oleh Sanders dianggap itu jadi sebuah campaign yang masuk akal sehingga itu berada di dalam window-nya dia gitu ya.
di dalam windownya dia sekolah gratis, healthcare, kontrol Wall Street dan nggak macem-macem gitu kan. Balik ke soal Pilkada DKI bahwa selain di atas ini nih yang kita tadi udah omongin, di bawah sini juga sama sebenarnya. Benar. Contoh misalnya kasus soal penggusuran. Kita Kita kan selalu menganggap bahwa penggusuran itu sesuatu yang dulu ya, sesuatu yang tidak manusiawi, tidak pro rakyat, tidak menguntungkan rakyat, pro sama pengusaha, industri dan lain-lain dulu. Apalagi kalau penggusurannya masih pakai TNI atau Polri gitu. Kita Udah anti lah pokoknya, anti ngebel. anti lah itu gara-gara kita hidup dalam trauma buat Orde Baru juga represif banget kan gitu kan. Nah, tapi kalau dilihat yang tadinya berada di sini nih dan tadinya palingan cuma nyampe sini doang. Penggusuran tuh ada di sini, ya, ada di Anting Kembang. Nggak mungkin lah kalau ada calon yang menggusur-gusur itu dianggap nggak bakal kepilih gitu kan, nggak bakal populer. Ternyata kalau windownya digeser sehingga bisa nyampe sini, penggusuran tuh ada di sini gitu dan dianggap baik-baik aja. Dan ternyata memang sekarang banyak yang menjustifikasi juga menganggap bahwa itu sesuatu yang nggak masalah. Jadi kan udah bergeser juga kan. Dan itu balik lagi, itu ada setupnya, itu ada ibaratnya ada operasi medianya juga. Pasti. Bahwa publik diberi informasi tentang manfaat penggusuran lah, apalah itu, sehingga akhirnya ya mereka permisif terhadap penggusuran itu ya. Itu tadi windownya masuk sih sebenarnya. Nah, ini sebenarnya yang menurut gua kalau anak-anak zaman sekarang ya, apalagi yang pinter-pinter gitu, harusnya sih ngeh gitu ya. Ngeh ya. Bahwa kerangka berpikirnya, kerangka analisisnya itu ya sangat-sangat relatif banget. Sangat-sangat bisa digeser-geser tergantung siapa punya kepentingan dan gimana cara geser ya, kayak Iman tadi kan, bombardir berita segala macam. Mungkin Iman bisa cerita gimana caranya, Man? Sebenarnya banyak ya beberapa caranya. Yang pertama, kalau dulu yang gue baca adalah si orang yang mau ngegeser window ini harus menciptakan atau harus menentukan satu musuh bersama gitu. Oke, misalnya tadi yang kita contoh yang Pilkada DKI tadi, itu kan harus punya musuh untuk ngegeser yang radikal tadi agar bisa acceptable atau sensible. Musuhnya siapa ya? Kalau kita tahu lah harusnya siapa gitu kan. Ada satu musuh nih yang bikin semua akhirnya gabung ngelawan dia gitu. Ya main di media yang banyak, yang paling kuat sih. Karena kan ya bentuk opini itu ya media dan terus menerus, jadi ya propaganda terus menerus. Walaupun pertamanya mungkin orang nggak masuk akal lah, atau orang bilang bahwa ini apaan sih, tapi kalau dia dapat terus menerus, terus ada rasionalisasi terus menerus walaupun sedikit, ya lama kelamaan orang akan terbiasa lah intinya gitu kan. Gini deh, kita lihat kalau dulu misalnya pejabat atau tokoh yang ketangkep korupsi, kalau ketangkep KPK terus ada wartawan dia langsung nutup muka dan segala macam. Kalau sekarang dada udah mau pakai baju orange KPK tetap dada gitu ya, senyum ketawa-ketawa gitu. Jadi udah kayak ya udah korupsi ya biasalah, kerjaannya tokoh politik, kerjaannya pejabat itu udah biasa gitu. Itu yang bahaya sih sebenarnya. Dan ini nggak akan berhenti ya. Nggak akan berhenti. Apalagi kayak sekarang. Iya. Sekarang di mana buat nge-spin sesuatu, buat memindahkan kerangka berpikir, ngemindahin sejendelanya ini sekarang gampang banget. Iya. Dan kita masih banyak ajang pertarungan politik, masih ada Pilkada DKI putaran kedua sekarang, 2 tahun lagi Pilpres. Pasti jadi mungkin tokoh-tokoh yang kalian pikir nggak mungkin anti kebel untuk jadi presiden gitu, misalnya bisa jadi ntar menang jadi presiden. Jokowi kan dulu mungkin anti kebel ya. Siapa sih yang mikir dia gitu? Dan dengan tingkahnya seperti itu, dengan kapabilitas, orang mikir kapabilitasnya hanya segini gitu, nggak mungkin lah dia akhirnya bisa populer atau bisa akhirnya di fase polisi ini. Tapi sekarang bisa jadi sih. Bener. Dan siapa tahu juga bahwa ada orang-orang yang lo kagumi gitu, politisi yang berada di dalam sini nih, yang dari policy popular, sensible, sangat acceptable, yang bisa diterima, yang lo suka sekarang. Tiba-tiba ntar dia deket sama pertarungan politik, tiba-tiba dia keluar dari sini, dia kesini misalnya, atau ke Anting Kebal, dan dia narik jendela ngikut sama dia. Sehingga lo dengan tanpa sadar menjustifikasi dan merasionalisasi apa yang dilakukan oleh dirinya gitu. Dan itu udah kejadian sekarang menurut gue. Banyak banget kan? Dalam kedua belah pihak ya menurut gue tuh udah kejadian semua. Gue rasa aksen kita semoga nggak terlalu ribet ya. Aksen kita agak pretentious sebenarnya hari ini. Tapi kita pengen bikin sesuatu yang berbeda. Iya, semoga nggak terlalu ribet. Semoga bikin kalian bisa berpikir juga dan bisa ngeh bahwa ini nih lagi digeser nih jendelanya nih gitu. Dan semoga sih apa yang kita bikin sebenarnya cuma jadi suatu pemantik kecil untuk bikin diskusi yang lebih gede kan. Karena biar publik nggak terlalu gampang ke bawah sih menurut gue harusnya ya. Benar. Kalau mereka tahu hal-hal seperti ini, harusnya mereka nggak cepat ke bawah lah gitu. Oh ini radikal ya, kalian nggak secara gampang ke bawah lalu jadi acceptable gitu sebenarnya. Jangan lupa subscribe channel Asumsi. Kita udah berapa? 1.500 sekarang. Ya naikin lagi lah ya. Oke. So, biar bisa dapat bintang tamu bagus lagi ya. Ya doain aja. Oke, gue panggil nih Iman. Bye bye.